Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIT 1930326, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain tambak dan pengelolaan limbah. Desain tambak. Yang pertama yaitu desain petakan. Tujuan daripada desain tambak yang baik adalah mengefektifkan pengelolaan limbah di samping memudahkan pengelolaan air dan pemanenan udang. Untuk petakan berbentuk 4 persegi panjang, sisi terpanjangnya sebaiknya kurang dari 150 meter, agar pemasukan air dari satu sisi ke sisi lain masih dapat menimbulkan arus yang cukup kuat. Selain itu, sisi terpanjang petakan hendaknya tegak lurus terhadap arah angin. Hal ini dimaksudkan agar angin yang bertiup tersebut tidak menimbulkan gelombang air yang terlalu kuat. Bila sisi terpanjang petakan sejajar angin, gelombang air dalam petakan menjadi cukup kuat yang dapat merusak pematang. Yang kedua yaitu desain pematang. Dalam mendesain pematang atau pematang utama, sekunder, dan tersier, yang pertama kali diperhatikan adalah pematang harus mampu menampung ketinggian air maksimum yang diperlukan. Pematang harus cukup kuat, tidak mudah jebol karena tekanan air, dan tidak mudah tererosis. Untuk mengurangi masuknya asam-asam organik dalam tambak pada saat hujan atau terutama setelah panas yang lama, maka pada tambak tanah, sulfat masam dan tanah gambut sebaiknya pematang diberi berm dan ditanam rumput. Yang ketiga yaitu desain tambak. Saluran tambak pada umumnya termasuk tipe terbuka dengan penampang berbentuk trapesium terbalik dan airnya mengalir secara gravitasi. Namun, ada kalanya berupa tipe tertutup seperti yang banyak dipakai pada tambak intensif. Tipe tertutup biasanya dipakai untuk menyalurkan air yang dipompa dari laut. Desain saluran meliputi penentuan kemiringan saluran, lebar dasar saluran, dan kemiringan dinding saluran. Di samping itu, perlu pula dipertimbangkan kegunaan lain, misalnya untuk menampung sementara udang yang akan ditebar ke petak lain. Bila diperuntukkan untuk tujuan ini, maka dasar saluran perlu diperdalam sekitar 0,3 meter lebih rendah dari dasar kolam tambak. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah budidaya dilakukan dengan sistem IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Dalam sistem IPAL tambak, model pengolahan limbah yang dilakukan yaitu mengolah limbah buangan dari kolam budidaya, setelah itu dialirkan ke kolam pengendapan yang dilengkapi kincir untuk memutar air kolam sehingga limbah padat dapat mengendap dan terkumpul di central drain dan lumpur segera ditransfer secara gravitasi atau dengan bantuan swag pump ke kolam kecil bersubstrat pasir atau drying bed untuk ditiriskan dan dikomposkan menjadi pupuk organik. Sementara air limbah akan mengalir secara overflow atau meluap ke kolam aerasi melalui pipa pneumonik tegak di area central drain kolam pengendapan ke area central drain kolam aerasi. Kolam pengendapan dan kolam aerasi terhubung oleh pipa pneumonik seperti bejana U berhubungan. Dan kincir di kolam pengendapan hanya dioperasikan 12 jam per hari sehingga terjadi proses nitrifikasi dan nitrifikasi simultan untuk membuang amonium, nitrit dan nitrat menjadi gas nitrogen seperti prinsip SBR atau sequencing batch reactor, selain fungsi untuk mengiring lumpur atau limbah padat ke central drain. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.